Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali bersama saya Ustazah Rozah di channel Media Insan Qur'ani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid masih di surah yang sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat keempat. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seputaran Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Taib, kita mulai dari ayat yang keempat ya. Yang ketiga udah dari kemarin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَالَّذِي, ada alif al syamsiyah atau idgham syamsiyah. Karena sesudah alif al terdapat huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa lam? Nah, kalau kita ingat-ingat, sebetulnya huruf yang bertasydid itu yaitu lam yang bertasydid, dia terdiri daripada dua huruf. Huruf yang pertama yaitu alif al yang sukun dan huruf yang kedua yaitu lam yang bertasydid. Maka saat membacanya, alif lam yang pertama yang sukun tidak dibaca, maka dimasukkan kepada lam yang kedua. Maka di sini sudah jelas bahwa alif al syamsiyahnya adalah lam, bukan dal. Jadi saat membacanya cukup dimasukkan, yaitu dengan cara ditekan. Walla, walla, ya. Dhi adalah mad tabi'i. Karena sebelum ya sukun berharkat kisrah, yaitu zi, di zi, cara bacanya dipanjangkan kadar satu alif dua harkah. Yuk, ditekan, ya, cara bacanya tidak berekor. Yuk, yuk, gitu ya, jangan yuk atau yuk, salah. Yuk minu, nu ada waw sukun. Sebelumnya berharkat dhammah di nun. Maka dia adalah mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan kadar satu alif dua harkah. Yu'minuna bima, ma adalah mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di lain kalimah. Ya. Ada mad tabi'i yaitu di ma berjumpa dengan hamzah di lain kalimah, maka dinamakan dengan jaiz munfasil. Yaitu ada huruf mad berjumpa hamzah u-nya tetapi di lain kalimat. Bima satu kalimat, satu kalimat, maka hamzah dengan huruf madnya terpisah, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Cara bacanya boleh dipanjangkan 4 harkah ataupun 5 harkah, ya. Tetapi kalau misalkan disambung, kalau misalkan mau diwakaf itu cukup seperti mad tabi'i ya, 2 harkah saja. Bima gitu. Tapi kalau misalkan mau disambung, dilanjutkan bacaannya bima 4 atau 5 harkah, ya. Ada nun mati ketemu zai. Ini adalah ikhfa awsat, ya. Jadi cara bacanya, nun itu dibacanya samar-samar sambil berdengung. Jadi cara bacanya antara samar-samar dengan dengungan itu seimbang dia. Kenapa? Karena antara makharijul huruf nun dengan zai, dia itu makhrajnya tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Jadi saat membaca nun itu disamarkan sambil didengungkan, ya. Nunnya disamarkan dulu,
makna samar itu yaitu antara idhar dan idgham, ya, tidak terlalu jelas, tidak terlalu dimasukkan. Jadi otomatis kalau kita mau baca ikhfa itu menjumpai huruf ikhfa, ya, seperti ini, nun ketemu zal, zai, ya. Jadi otomatis kita sudah siap-siap ya. Sudah siap-siap masuk ke huruf zai-nya. Jadi nunnya didengungkan dulu ya. Unzi, langsung ketemu zalnya ya. Unzila ilaik. Ilaik ini adalah harf lain. Karena ya ada ya sukun sebelumnya berharkat fathah. Ya. Jadi ini cara bacanya cukup dilunakkan ataupun dilembutkan saja. Like, kalau misalkan kita mau wakaf di sini, ya, ini mesti ada bunyi hamesnya, ya, like, tetapi tidak bunyi hurufnya, cuma desiran anginnya. Like, gitu ya, bukan like. Itu salah. Wa ma. Ini adalah mad jaiz mufasil ya. Sama seperti di bima unzi ya. Cara bacanya cukup dipanjangkan kadar 4 harkah atau 5 harkah ya. Bima, tetapi kalau mau diwakaf itu cukup 2 harkah saja. Unzi. Ini adalah ada nun sukun bertemu dengan zai. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Ya, cara bacanya, cara baca nunnya cukup disamarkan sambil didengungkan, ya. Jadi kadar dengungan dan samar-samar itu seimbang. Karena antara huruf nun dengan zai itu tidak terlalu jauh, makhrajnya juga tidak terlalu dekat, ya. Unzila min qablik. Ini mil, ada nun mati ketemu qaf, ya. Ini adalah ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu antara nun mati dengan antara huruf nun dengan huruf qaf itu jauh, ya, makhrajnya jauh. Antara nun dan qaf itu berjauhan makhrajnya, maka dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh. Jadi cara bacanya yaitu didengungkan dan samar-samar. Tetapi antara samar dengan dengungan itu lebih berat kepada dengungan ketimbang samarnya, ya. Jadi saat membacanya itu ming, ya, seakan-akan itu ada double ing-nya saat membaca. Ming qob, karena kalau kita setarakan antara dengungan dengan samar itu lebih berat, lebih besar kepada dengungan ketimbang samar-samar, ya. Qob, ada ba mati di tengah kalimat atau ba sukun, itu dinamakan dengan iqlab, dinamakan dengan qalqalaf. Qalqalaf yaitu qalqalaf sughra karena terdapat pada pertengahan kalimat. Dan dia adalah mati sendiri ya, bukan dengan sebab diwakaf. Qablika wabil. Ini ada alif al-qamariyah. Karena sesudah alif al ada terdapat hamzah, yaitu terdapat huruf qamariyahnya yaitu hamzah. Alif alnya ya nempel di ba ya. Wabil a ya. Cara bacanya cukup jelas ya. Karena dia adalah idhar qamariyah. Wabil akhirati hum yuqinun. Adalah mad badal ya, hati-hati. Ini jangan sampai ketukar antara mad badal dengan mad tabi'i. Karena mad badal adalah mad pengganti hamzah yang terdapat pada awal kalimat. Jadi di sini ada madnya yaitu pada hamzah ya, dia juga terdapat pada awal kalimat ya. Wabil a. Jadi cara bacanya cukup dipanjangkan kadar 1 alif 2 harkah. Wabil akhirati hum yuqinun. Ra bacaannya tafkim ya, karena ini ra-nya berharkat fathah. Hum mim mati ketemu ya.
Ini adalah idhar syafawi. Cara bacanya cukup jelas ya. Cuma uh, hum ditekan sedikit langsung dilanjutkan kepada huruf ya. Hum yuqinun. Yu. Ada waw sukun sebelumnya berharkat dhammah dia. Jadi cara bacanya cukup dipanjangkan kadar 1 alif 2 harkah. Yuqinun. Nun adalah mad arid li sukun karena ada di belakangnya ada mad tabi'i yaitu waw sukun berharkat dhammah dan ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan ataupun diwakafkan. Maka dinamakan dengan mad arid li sukun. Cara bacanya boleh dipanjangkan kadar 2 harkah, 4 ataupun 6 ya. Alhamdulillah untuk kali ini cukup sekian ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.